Bagaimana framework scale up penjualan suatu brand agar bisa menghasilkan omset lebih tinggi lagi, bisa 3 kali lipat sampai 5 kali lipat tiap bulan. Jadi di sini nanti kita akan bedah ada sekitar 4 framework yang itu nanti step by stepnya bisa kita gunakan sebagai sarana untuk men-scale up penjualan produk kita ataupun brand kita. Gimana caranya? Oke, yang pertama kita langsung bedah untuk meningkatkan penjualan di ini tentunya brand TikTok ya teman-teman. Ini tentunya brand TikTok. Yang pertama kita lakukan adalah optimasi video internal, oke, atau optimasi video. Yang mana optimasi video ini sudah kami jelaskan beberapa waktu lalu kan. Optimasi video itu ada beberapa. Yang pertama mulai dari strukturnya ya, tentunya strukturnya harus mencapai antara lain hook, kemudian ada scan, kemudian ada yang namanya call to action, kemudian juga ada jenis-jenis videonya juga banyak, atau juga itu berkaitan dengan variasi video kan gitu ya, variasi video yang mana nanti ketika kita jadikan sarana penjualan ini video atau optimasi video internal ini untuk mengoptimasi ya, optimasi CTR atau rasio klik yang minimal itu 2%. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk optimasi scale up penjualan bukan hanya di sini gitu ya, bukan hanya ini. Tapi ada juga untuk optimasi scale up itu yang kedua adalah optimasi live, optimasi live-nya. Nah, optimasi live ini bagaimana caranya kan gitu ya? Optimasi live itu pastikan untuk meriset ya, untuk meriset live ini kita harus ngerti terlebih dahulu jam rame niche produk kita. Ini yang perlu. Jadi jangan-jangan kita nge-live itu jamnya tidak rame atau orang-orang masih sibuk ketika kita menjualkan produk ataupun nge-live itu. Gitu. Jadi harus disesuaikan. Contoh kalau ibu-ibu biasanya pagi sampai siang, kalau bapak-bapak sebelum habis kerja dan sebagainya. Itu teman-teman harus ngerti niche produk kita, sesuaikan dengan behavior ya. Sesuaikan dengan behavior produk atau perilaku produk orang yang akan beli. Ini penting teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, kadang-kadang kita itu hanya mengoptimasi dua ini ya, padahal masih ada dua lagi untuk mengoptimize agar framework penjualan kita lebih besar. Apa itu? Yang pertama, yang ketiga itu ada yang namanya optimasi produk. Nah, optimasi produk ini biasanya teman-teman bisa ngeceknya di bagian seller center teman-teman. Jadi optimasi produk itu apa? Mulai dari keyword ya atau judul itu teman-teman bisa nanti riset. Kemudian selain judul nanti ada juga kategori ya. Nanti di seller TikTok itu juga ada optimasi kata kunci. Nah gini. Ini biasanya ada di seller TikTok. Nah, ini teman-teman harus optimasi produk ini. Jadi di TikTok itu mengcombine seperti halnya mirip di Shopee ya. Jadi optimasi produk itu contoh kalau di Shopee kan ada fitur searchingnya. Kalau orang mau beli sesuatu di Shopee, contoh mau beli gamis gitu, berarti dia ngetiknya juga nggak jauh-jauh dari gamis wanita, gamis perempuan, gamis murah, atau gamis terbaru dan sebagainya. Begitupun kalau kita optimasi produk yang ada di seller TikTok itu, kita juga harus ngerti angle dari keyword, kategori, ataupun judul yang mau dilihat. Ini nanti akan berpengaruh ke TikTok Shop kita, ya. Jadi di TikTok Shop itu ada kolom searching.
juga seperti kayak di Shopee. Nah, kalau pencarian ini nanti harapannya ketika ada orang yang ngetik sesuatu di TikTok Shop itu munculnya produk kita. Karena kita sudah mengoptimasi keyword-keyword ini. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat ini yang juga penting yang kadang-kadang dilupakan oleh brand TikTok. Yang keempat itu adalah affiliate atau afiliator, teman-teman. Optimasi affiliate. Nah, ini penting. Nah, tapi gini teman-teman, kadang-kadang banyak yang ngeluh affiliate itu atau afiliator itu banyak mintanya dan sebagainya. Apakah memang seperti itu? Jadi gini, yang penting produk kita itu laris, optimasi affiliate itu kita kasih komisi yang besar gitu aja teman-teman. Komisi 20 sampai 30%. Itu. Jadi bagus nanti kalau komisinya 30 sampai 30%. Orang akan tertarik. Nanti setelah kita kasih komisi, flow-nya orang akan tertarik sendiri. Nanti kalau orang tertarik ya, pasti akan nanti ikut menjualkan. Nah, gitu. Jadi kita tidak perlu sibuk-sibuk kalau untuk awal ya, kita tidak perlu sibuk-sibuk untuk ngemis-ngemis ke afiliator minta tolong untuk mempromosikan produk kita. Jangan. Kita bisa dari komisi ini kita kasih di program terbuka gitu ya. Kalau kita cek di sini kan ada kolaborasi terbuka, kolaborasi tertarget dan sebagainya. Kalau terbuka ini bisa untuk semua afiliasi ya. Nah, kalau untuk di kolaborasi tertarget ini biasanya nanti khusus untuk username yang kita undang kayak gitu. Jadi ini dimanfaatkan ya, afiliasi kreator ini dimanfaatkan. Itu bisa mengkapitalisasi pasar kita teman-teman. Jadi gunanya optimalkan afiliasi itu untuk apa? Untuk kapitalisasi pasar kita. Jadi kalau kita hanya memasarkan dari produk dari toko kita sendiri, itu kan cuma satu toko. Tapi kalau kita memasarkannya plus dengan akun-akun afiliator, berarti sudah berapa banyak orang yang menjangkau brand kita gitu. Jadi kalau kalau nanti optimasinya affiliate itu dikomunikasikan dengan optimize video, itu pasti ya, itu pasti akan menyebabkan penjualan kita naik kan gitu. Jadi brand kita itu sudah dilihat orang-orang banyak. Video itu kan akan terus bergulir di beranda orang-orang selama video itu masih ada di TikTok. Nah, gitu. Jadi manfaatnya gitu. Jadi video itu juga termasuk aset ya, afiliator juga termasuk aset, produk termasuk aset yang mana itu perlu kita optimasi. Nah, kemudian setelah ini apakah sudah cukup? Belum cukup. Ini adalah masih sarana-sarana optimasi organiknya. Yang paling penting lagi yang saya bilang adalah namanya paid traffic. Nah, di sini kita menyebutnya adalah TikTok Ads ya. TikTok Ads. Nah, ini penting. Jadi kalau sudah dioptimasi mulai dari video internalnya, optimasi live, optimasi produk, dan juga optimasi affiliate, jangan lupa di boosting dengan paid traffic namanya TikTok Ads. Itu ya. Nah, TikTok Ads ini juga ada strateginya teman-teman. Nanti optimasi video iklannya kayak apa, optimasi live kayak apa, nanti untuk optimasi iklan produk apa. Kalau di TikTok itu kan ada namanya video shopping ads, ada live shopping ads, ada juga produk shopping ads. Nah, nanti kita bisa bedah fitur-fitur 3 ini itu di video-video lebih lanjut. Kalau teman-teman pengen lebih detail untuk belajar perihal TikTok Ads agar bisa profit bisa ratusan ribu per hari ataupun jutaan per hari, itu teman-teman bisa cek di deskripsi kami. Itu ada private mentoring dengan kami tim bareng. Itu nanti kita one by one belajarnya step by stepnya mulai dari fundamental, riset data, analisis, kemudian juga nanti kita bisa scale up ataupun fase testing dan juga analisis data. Dan yang tidak kalah penting nanti ada retargeting yang sangat berguna untuk brand-brand di TikTok.
Itu ya teman-teman. Jadi semoga itu bisa memberi manfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, dan kalaupun ada request nanti kita mau bahas apa di video selanjutnya, teman-teman juga bisa untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa cek di deskripsi. Dari kami tim Bareng ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.